Halo kawan-kawan PMA 18. Mari kita belajar persamaan diferensial biasa. Kali ini kita akan membahas persamaan diferensial Cauchy-Euler. Itu adalah materi terakhir untuk bahan USIP 2 ya. Oke, soalnya adalah seperti ini. X pangkat 3 dikali turunan ketiga dari Y dikurangi 8x kuadrat dikali turunan kedua dari Y ditambah 28x dikali turunan pertama dari Y dikurangi 40Y sama dengan min 9 per X. Bentuk soal ini sama saja dengan ini ya. Jadi Y aksen 3 ini, Y yang petiknya 3 sama dengan D pangkat 3Y per DX pangkat 3. Kalau yang petiknya 2 berarti D kuadrat Y per DX kuadrat dan seterusnya. Ini kan adalah turunan ketiga dari Y terhadap variabel X. Gitu ya. Nah, sekarang bentuk soal atau bentuk persamaan diferensial yang seperti apa yang dapat dikerjakan dengan metode Cauchy-Euler. Adalah bentuk yang seperti ini, yang warna biru, merah, biru ini. Jadi, yang namanya persamaan diferensial kan pasti ada yang kayak gini ya. Ada turunan Y, ada turunan kedua dari Y, ada turunan ketiga dari Y, dan seterusnya. Nah, koefisien dari turunan ketiga dari Y harus X pangkat 3. Koefisien maksudnya mengandung X pangkat 3. Jadi kalau ini 3X pangkat 3, kalau ini min 5X pangkat 3 dikali D pangkat 3Y per DX pangkat 3 juga boleh. Yang penting ada X pangkat 3-nya. Dikali sesuatu konstanta gitu. Kalau ini kan sama saja dengan 1X pangkat 3 gitu ya. Nah, kalau yang koefisiennya D kuadrat Y per DX kuadrat, koefisiennya mengandung X kuadrat. DY per DX, koefisiennya mengandung X. Nah, sekarang kita lihat ciri-cirinya. Kalau turunan ketiga, berarti koefisiennya mengandung X pangkat 3. Harus pangkat 3 ya. Pangkatnya derajat turunan harus sama dengan pangkat X-nya. Begitu. Nah, itulah Cauchy-Euler. Intinya, cara mengerjakannya adalah kita perlu mengubah PD ini menjadi bentuk PD dengan koefisien konstan. Nah, PD CE ini kan belum koefisien konstan. Karena apa? Karena koefisiennya turunan Y ini, koefisiennya diferensial Y ini, kan masih ada variabelnya. Kalau koefisien konstan kan contohnya min 8 D kuadrat Y per DX kuadrat. Tidak ada X kuadratnya. Kalau koefisien konstan. Begitu, jadi kita perlu mengubahnya jadi PD koefisien konstan. Oh ya, dan ini di ruas kanannya kalau misalnya sama dengan 0 berarti PD homogen Cauchy-Euler. Kalau ruas kanannya tidak sama dengan 0, yaitu fungsi dalam variabel X, ini kan variabelnya hanya X ya. Variabelnya dalam X, misalkan X kuadrat plus 3 juga boleh. Yang penting dalam variabel X, namanya PD non homogen Cauchy-Euler. Oke, cara mengubahnya gimana? Kita misalkan X sama dengan E pangkat T. Bentuk ini kan sama saja dengan T sama dengan ln X. Ln X itu kan sama saja dengan E log X. Gitu ya. Ini pasti sudah diajarkan oleh dosen kita. Ini dengan asumsi X lebih besar dari 0. Karena kalau X-nya 0 dan negatif itu tidak mungkin karena tidak ada hasil perpangkatan yang hasilnya 0 atau negatif. Kan E pangkat T kan nggak mungkin 0. E pangkat T juga mau T berapapun juga X-nya nggak mungkin negatif. Gitu. Nah, lalu dari sini ke sini sebenarnya kan ada pembuktiannya, tetapi tidak perlu dihafalkan pembuktiannya.
langsung bisa digunakan, nggak apa-apa lah. Oh ya, jadi ini pemisahan ini tuh pasti ya, setiap soal yang dikerjakan dengan metode CE pasti pemisahannya ini. Oke, dan akan saya jelaskan sedikit tentang bagaimana dari pemisahan ini menjadi bentuk ini, begitu ya. Oke, jadi setelah dimisalkan X sama dengan E pangkat T, setelah melalui pembuktian yang cukup panjang, dihasilkan ini. Dihasilkan kalau ada bentuk X dikali dy per dx sama dengan, akan menjadi dy per dt. Ingat ya, X-nya berubah menjadi T. Ya ada pembuktiannya itu, tapi tidak perlu dihafalkan. Oke, sebentar. Lalu kalau X kuadrat d kuadrat y per dx kuadrat, jadinya dy per dt dikali dy per dt min 1. Jadinya d kuadrat y per dt kuadrat min dy per dt. Kalau x pangkat 3 dikali d pangkat 3 y per dx pangkat 3, jadi gini ya. Jadi ini dikali dy per dt min 2. Jadinya ini. Kalau saya jelaskan ya, kalau dy per dt dikali dy per dt ini kan bukan apa jadi kuadrat gitu, bukan. Ini kan karena turunan pertama y terhadap t diturunkan lagi, jadinya kan turunan kedua dari y ini ya. Jadinya kan turunan kedua dari y, bukan masalah, bukan dy kali dy jadi dy kuadrat, bukan. Ini kan ngomongin turunan. Oke, jadi kalau nanti x pangkat 4 d pangkat 4 y per dx pangkat 4, jadinya ya dy per dt kali ini kali dy per dt min 3. Pasti ada di modul dosen kita ya ini. Nah, bentuk-bentuk inilah yang kita substitusikan ke soal tadi. Nah, ini kan jadi d pangkat 3y per d pangkat 3 min 3 d kuadrat y per dt kuadrat. Jadi yang biru ini sama dengan yang tak jelaskan tadi ya barusan. Lalu min 8, ini kan juga diganti bentuknya. Jadi ini x dikali dy per dx dikali ini. Jadi ini. Lalu min 40y tetap. Oke. Jadi ini dihafalkan saja ya. Yang biru ini, yang merah ini, yang biru ini dihafalkan saja. Dan jangan lupa dikali koefisien konstannya. Ya. Ini tetap y-nya. Nah, lalu fungsi x-nya yang ruas kanan juga berubah. Kenapa jadi e pangkat t? Karena x tadi dimisalkan sama dengan e pangkat t. Ini ya. Nah, gitu. Nah, lihat. Lalu ini dioperasikan saja. Ini kan min 3 d kuadrat y per dt kuadrat dikurangi 8 d kuadrat y per dt kuadrat, jadi min 11. Disederhanakan biasa saja. Oke. Seperti ini. Nah, perhatikan PD ini kan jadi PD koefisien konstan ya. Ini kan koefisiennya diferensialnya berupa konstanta semua. Ini 1, min 11, plus 38, min 40. Tidak ada variabel X lagi. Dan non homogen ya. Karena ruas kanannya tidak 0. Sekarang baru kita menentukan solusi dari ini. Nah, karena PD ini non homogen, jadi solusinya adalah YC plus YP. Karena ini non homogen, jadi ada YP-nya.
YP adalah solusi partikuler. P, partikuler. Kalau ini homogen sama dengan 0 gitu ya, hanya ada YC, tidak ada YP. Begitu. YC ini C komplementer. Nah, oke, sudah jelas. YC ini adalah solusi dari PD homogennya ini. Jadi untuk mencari YC, ini dihomogenkan dulu. Caranya, ya tinggal ini sama dengan 0. Nih. Oke. Ini bisa menggunakan cara itu ya, persamaan karakteristik itu ya. Masih ingat ya? Untuk menentukan solusi dari PD homogen ini. Solusi itu adalah dinamakan YC. Begitu ya. Nanti yang partikuler setelah ini. Oke. Jadi ini karakteristik ya. Ini saya tulis gini biar kalian ingat. Selalu ingat kita lagi membahas apa. Oke. Untuk menyelesaikan ini, langkah pertama adalah menentukan persamaan karakteristik. Mudah saja ya. Sebenarnya ini apa ya? Kan saya jelaskan cara langsungnya. Tapi ada pembuktiannya sebenarnya. Cara langsungnya adalah seperti ini. Ini kan turunan ketiga dari Y. Langsung aja M pangkat 3. Jadi derajat turunan keberapa gitu ya, sama dengan pangkat M-nya. Ini karena turunan kedua jadi M kuadrat. Ini min 11, koefisiennya tetap. Gitu ya. Nah, Y-nya itu kita misalkan sama dengan 1. Dan memang begitu, pasti begitu. Jadi min 40 saja. Ini kan turunan pertama ya, jadi M pangkat 1 sama dengan 0. Oke. Lalu, ini kan kita dapatkan suatu polinomial ya, cukup banyak. Kita carilah M-nya. Karena ini cari akar-akarnya. Karena ini polinomial berderajat 3, pangkat terbesarnya 3. Jadi ada akar-akarnya ada 3 gitu ya. Nah, caranya dengan Horner. Dengan Horner ya. Horner itu kan ya seperti itu ya. Harus mencoba-coba. Nah, mencoba-cobanya dengan faktor dari konstanta min 40. Jadi silakan Anda coba dengan min 1, 1, min 2, 2, min 4, 4, min 5, 5, min 8, 8, dan seterusnya. Ya memang begitu. Nah, lalu ini saya tampilkan langsung saja. Jadi saya ketemu kalau salah satu M-nya itu adalah 2. 2 kan faktor dari min 40 ya. Sebentar. Ini. Iya. Horner. Nah, yang ini adalah koefisien dari hasil baginya. Jadi M kuadrat min 9M plus 20. Nah, jadi kan polinomial tadi kalau dibagi M min 2 hasilnya adalah ini. Oke, perhatikan ya, kalau di sini 2 berarti di sini M min 2. Ini bisa 2 kan karena M min 2 sama dengan 0. Lalu M-nya sama dengan 2. Jadi kalau ini misalnya min 3, ini berarti M plus 3. Yaitu Horner sudah kita pelajari di aljabar ya. Lalu ini kita faktorkan lagi. Jadi M min 4, M min 5. Jadi polinomial yang tadi bila difaktorkan hasilnya adalah seperti ini. Jadi akar-akarnya adalah
2, 4, atau dan 5 gitu ya. Gitu. Nah, jadi 2 kalau dimasukkan ke M sini memenuhi, 4 dimasukkan juga memenuhi, 5 dimasukkan sini juga memenuhi. Itu adalah akar-akar. Nah, lalu dari sini ke sini ini juga hafalan. Jadi M yang sudah ditemukan ini merupakan pangkat dari E. Ya. Jadi kalau M-nya 2, jadinya E pangkat 2T. T ini mengikuti ini. Ya, hafalan banget ya, nggak apa. Kalau untuk kita sekarang ini ya, yang penting bisa mengerjakan soal ujian. Semangat, semangat. Jadi kalau M-nya 2, ya ini E pangkat 2T. Kalau ini misalnya min setengah gitu ya. Ya, E pangkat min setengah T. T-nya mengikuti ini ya. Jadi misalnya kalau ini dy per dx, ya ini x. 4 ya 4. 5 ya 5. Terus tambahi konstanta. Ini karena M-nya beda semua, jadi langsung ya, tidak ada perubahan. Kalau M-nya ada yang double atau imajiner, itu dijelaskan di cara persamaan karakteristik oleh video lain. Gitu ya. Nah, kita dapatkan YC. Jadi YC adalah bentuknya seperti ini. Oh ya, sorry. Ini pasti E ya, pasti E. Dan M ini pasti pangkat dari E. Pasti, dihafalkan saja. Sejauh soal-soal yang kita temui ya, pasti seperti itu. E pangkat MT. Oke, dan selalu ditambahi koefisien. Dan koefisiennya berbeda ya, C1, C2, C3. Jadi YC adalah ini ya. Ini YC. Sudah selesai YC. Sekarang tinggal nyari YP. Nah, YP ini adalah solusi dari ini, yang non homogennya. Kalau tadi YC adalah solusi dari yang homogen, kalau YP solusi dari yang non homogennya. Jadi min 9E pangkat min T terpakai. Ini ya, menentukan YP. Kita bisa menggunakan cara UC ya. Kalau tadi karakteristik, sekarang UC. Karena kita lihat di ruas kanannya. Di ruas kanan ini kan kita perhatikan yang bukan koefisiennya. Jadi yang min 9 ini jangan diperhatikan. Perhatikanlah E pangkat min T. E pangkat min T kalau diturunkan terus menerus, kan hasilnya itu aja gitu loh. Hasilnya ya E pangkat min T terus kan. Berbeda kalau misalkan tangan. Tangan itu turunannya apa ya? Pokoknya kalau diturunkan berkali-kali nanti jadi panjang banget. Kalau ini kan enggak. Kalau misalnya ini sin X kan juga bisa pakai UC. Karena kan kalau sin X diturunkan jadi cos X, diturunkan lagi jadi min sin X, turunkan lagi jadi cos X. Jadi begitu terus. Nah, itu bisa pakai UC. Ini secara spesifik cara UC juga dijelaskan di video lain. Jadi boleh pakai UC. Nah, sekarang cara mengerjakan PD dengan UC ini bagaimana? Begini. Jadi caranya adalah menentukan himpunan UC dari ruas kanan. Menentukannya per suku. Jadi kalau misalnya ini, misalnya ada min 9E pangkat min T tambah X kuadrat. Kan ada dua suku. Jadi kita tentukan UC yang min 9E pangkat min T dan X kuadratnya. Tapi karena hanya ada satu suku, jadi ya himpunan UC cuma ada satu. Yaitu UC untuk ini saja. Nah, cara menentukan UC bagaimana?
Cara menentukan UC-nya ini bagaimana? Ya, saya tampilkan. Nah, ini. Jadi ini kan yang tadi ya. Coba diturunkan menjadi ini. Diturunkan lagi jadi ini. Turunkan lagi jadi ini. Turunkan lagi jadi min 9 E pangkat min T ya. Begitu terus. Lalu kita kumpulkan apa ya namanya ya? Kumpulkan ininya. Gitu ya. Jadi koefisiennya tidak perlu dilihat. Ini nggak perlu dilihat. Ini nggak perlu dilihat. Ini nggak perlu dilihat. Nah, karena ini sama, jadi kan anggota himpunan UC cuma ada satu, yaitu E pangkat min T. Misalkan ya, misalkan kalau ini, misalkan tadi ya, min 9 sin X. Diturunkan jadi min 9 cos X. Lalu turunkan lagi jadi 9 sin X. Lalu jadi 9 cos X. Berarti anggota himpunan UC-nya ya ada sin, ada cos tadi ya, ada sin, ada cos. Jadi sin X, cos X. Koefisien tidak perlu diperhatikan. Ini ya saja. Jadi himpunan UC kita namakan S1 gitu ya. Jadi kalau ada suku kedua ya nanti S2. Anggotanya adalah hanyalah E pangkat min T. Oke, lalu sebentar. Nah, lalu kita lihat. Aduh. Anu ya. Kita lihat apakah ada anggota himpunan UC yang sama dengan solusi YC itu ya. Apakah ada anggota himpunan UC yang sama dengan ininya? Nah, ternyata nggak ada. Ya sudah, kita lanjut. Kalau ada, itu kan juga dijelaskan lebih detail lagi di cara UC di video lainnya. Kan nggak ada ya. Yang dilihat juga koefisiennya nggak usah dilihat. Yang dilihat ini aja. Kan nggak ada ya, ini kan E pangkat min T. Ini kan E pangkat 2T, E pangkat 4T, E pangkat 5T kan nggak ada yang sama, jadi lanjut. Oke, lanjut. Wah. Nah, lanjut. Nah. Oh ya, tadi kalau misalnya ini ada yang sama dengan YC itu perlu dimodifikasi. Tapi karena ini tidak ada yang sama, jadi begini saja. Langkah selanjutnya adalah setelah kita ketemu S1 ini, kita bisa menentukan YP. Tapi masih apa ya, dalam bentuk pemisalan. Karena ini anggotanya cuma E pangkat min T, ya, YP-nya sama dengan A E pangkat min T. A besar ini variabel ya. Variabel. Kalau misalnya ini E pangkat min T, E pangkat 3T. Ya ini A E pangkat min T tambah B E pangkat 3T. Jadi setiap anggota memiliki koefisien yang berbeda-beda. Langkah selanjutnya kita tentukan turunan-turunan dari YP sampai turunan ketiga. Karena soalnya tadi sampai turunan ketiga. Ya aksen P kan ini ya. Min A E pangkat min T. Gini. Sudah. Lalu semuanya ini kan solusi
partikular. Ya, solusi ya, tetap solusi. Jadi kalau YP, Y aksen P, turunan kedua dari YP, turunan ketiga dari YP, kalau dimasukkan ke sini, ya memenuhi min 9E pangkat min T. Jadi kan turunan ketiga disubstitusikan ke sini. Turunan kedua ke sini. Turunan pertama ke sini. YP ke Y sini. Jadilah ini ya. Sama dengan min 9E pangkat min T. Lalu ini dioperasikan, disederhanakan biasa. Ketemulah A-nya. A-nya adalah 1/10. Jadi YP-nya adalah 1/10 E pangkat min T. YP-nya kan A E pangkat min T. A-nya sudah ketemu 1/10. Nah, jadi gini. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan YC dan YP. Jadi, solusi umumnya Y adalah YC plus YP. Jadi, memang YP itu nggak ada C1, C2, C3-nya nggak ada. Kalau YP itu nilainya pasti gitu loh. Nggak ada variabelnya. Kalau ini kan masih ada apa variabelnya, maksudnya belum diketahui koefisiennya berapa. Kalau YP itu sudah diketahui, sudah ditemukan gitu. Nah, lalu kita kembali ke cara Cauchy-Euler lagi. Ini mungkin sering dilupakan ya cara ini. Ini tahap terakhir untuk CE. Jadi setelah kita tadi sudah menentukan YC, sudah menentukan YP dengan cara UC, kita kembali ke cara Cauchy-Euler lagi. Ingat ya, tadi kan soalnya itu dalam variabel X. Ini ya, variabel X. Ini masih variabel T. Nah, perlu kita kembalikan. T kan cuma pemisalan. Kita kembalikan ke X lagi. Ingat bahwa T sama dengan ln X. Ya tinggal diganti saja. T-nya adalah ln X. T ln X. Nah, ingat ini ya. Pertama-tama sifat ini, perpangkatan. Kita pelajari di kelas 9 gitu ya. A pangkat M dikali N sama dengan A pangkat M dipangkatkan dengan N. Jadi kalau E pangkat 2 kali ln X, berarti ya E pangkat ln X dipangkatkan 2. Ini ya E pangkat ln X dipangkatkan 4. Dan seterusnya. Dan ln X itu kan sama dengan E log X ya. Jadi E pangkat E log X pangkat 2. E pangkat E log X pangkat 5. Dan seterusnya. Nah, lalu E pangkat E log X ini adalah X. Saya ulangi, E pangkat E log X itu sama dengan X. Nah, kok bisa? Ini ya saya tunjukkan. Kalau misalnya kalian masih bingung, kenapa E pangkat E log X sama dengan X? Lihatlah ini. Contoh. Pakai bilangan bulat ya, biar simple. 3 pangkat 3 log 9 adalah 3 pangkat 2 ya, karena 3 log 9 adalah 2, jadi sama dengan 9. Perhatikan, ini sama dengan ini, lalu ini 9. Jadi hasil dari ini adalah 9. Ini sama dengan ini X. Hasil dari ini adalah X. Itu kalau hafalan, tapi begini. Sebenarnya E log X itu kan adalah E pangkat berapa yang hasilnya X. Jadi ini tuh adalah pangkat berapanya. Ini kan juga 3 pangkat berapa sama dengan 9? 2. Jadi kalau 3 dipangkatkan 2 ya jadi 9. Ini juga sama. E pangkat berapa sama dengan X? Pangkat tertentu. Jadi kalau E
dipangkatkan dengan pangkat tertentu ya hasilnya X. Begitu, semoga nggak bingung. Oke. Nah, jadi inilah hasilnya. Sebentar. Nah, ini adalah Y-nya. Jadi ini YC yang sudah kita kembalikan ke variabel X plus YP. Begitu guys. Terima kasih. Semoga tidak bingung, semoga semakin paham, semoga berfaedah. Selamat belajar. Selamat melanjutkan belajar kembali.